guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray mau membahas tips terbaik untuk mengatasi tantrum pada anak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya sangat bermanfaat. Peningkatan emosi atau tantrum pada anak tentu dapat membuat para orang tua khawatir dan gelisah, terutama ketika berada di luar rumah. Menenangkan anak menjadi lebih sulit dan terkadang dapat mengganggu orang sekitar. Gejala tantrum pun dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tantrum merupakan kejadian merengek, menangis, dan berteriak, hingga sampai kepada sikap agresif, seperti menendang, memukul, dan menahan napas. Kejadian tantrum umumnya terjadi pada saat anak berusia 1 hingga 3 tahun. Tantrum pun menjadi bagian umum dari tumbuh kembang anak. Tantrum dapat muncul ketika anak tidak mendapatkan apa yang ia mau, mengalami keletihan, lapar, dan merasa tidak nyaman. Mengatasi tantrum pun menjadi tantangan bagi orang tua, karena kerap kali anak tidak dapat menyampaikan hal yang mengganggu mereka. Tidak tersalurkannya keinginan anak dapat membuat mereka berada dalam fase frustasi yang akhirnya menyebabkan tantrum. Dan ini adalah tipsnya. Yang pertama adalah identifikasi penyebabnya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi tantrum pada anak adalah identifikasi penyebabnya. Menurut penelitian, tantrum pada anak dapat disebabkan oleh rasa stres, letih, lapar, dan kejadian yang terlalu berlebihan untuk anak. Misalkan keramaian, maka dari itu akan lebih baik jika orang tua melihat dengan teliti situasi yang dapat mengganggu anak. Untuk mengetahui penyebabnya, tanyakan kepada anak dengan baik-baik mengenai emosi mereka. Apakah mereka sedang merasa kesal atau sedih? Jawabannya dapat diketahui dengan ekspresi dan kata-kata yang dikeluarkan oleh anak. Selanjutnya adalah bertindak dengan tenang dan positif. Pada saat mengatasi tantrum pada anak, bersikap tenang dan positif akan memberikan suasana lebih tenang pada anak. Jangan libatkan emosi dan masalah atas rasa frustasi kita untuk menghindari lonjakan emosi pada anak. Berikan perhatian yang positif pada anak, dan berikan pelukan dan rasa tenang pada anak sehingga emosi mereka dapat sedikit lebih reda. Jika anak sudah lebih tenang, beri bantuan atau tanyakan keinginan anak sehingga emosi mereka dapat tersalurkan. Misalkan anak terlihat mengantuk, tempatkan mereka di tempat tidur agar mereka dapat tidur dengan nyaman. Lalu diamkan anak. Jika tantrum muncul ketika anak tidak dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan, ada baiknya jika kita mendiamkan mereka sejenak dan biarkan mereka untuk meluapkan emosinya. Terkadang metode ini dapat menjadi ampuh agar melatih anak untuk dapat mengontrol emosi mereka. Berikan waktu menyendiri untuk mereka agar dapat mengenali emosi dan penyebab dari luapan emosi mereka. Namun jika tantrum datang dengan sikap agresif seperti memukul diri, pastikan untuk selalu memperhatikan dan memperingati anak. Jangan pernah memberikan sesuatu yang mereka mau sebelum gejala tantrum selesai. Hal ini hanya akan mengundang seringnya frekuensi tantrum pada anak. Jika dituruti, mereka akan merasa dengan melakukan tantrum, mereka akan mendapatkan hal yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pindahkan anak ke lokasi yang lebih tenang. Jika anak mengalami tantrum pada lokasi publik, pastikan untuk memindahkan dan mengajak mereka ke tempat yang lebih sepi dan tenang. Bawa mereka ke mobil atau toilet publik di mana mereka dapat meluapkan emosi mereka secara penuh. Memberikan sentuhan dan pelukan pada anak yang mengalami tantrum juga dapat meredakan emosi mereka. Jika tidak mempan, diamkan anak sampai mereka dapat meredakan emosi. Bawa mereka kembali ke rumah jika tantrum tidak dapat diatasi. Oke guys, sekian saja info dari Aray Cool Channel. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nantikan video selanjutnya dari Aray Cool Channel dan tetap sehat, tetap semangat. See you. Bye-bye.